Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين. Para jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di Masjid Ad-Du'a yang kita cintai ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian, dan insyaallah kita nanti akan melanjutkan dengan salat isya berjamaah. Tentunya harapan kita semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal saleh, dan semoga kelak kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Ad-Du'a ini, semoga kelak Allah juga mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan malam ini kita akan mengulas bersama bab yang ke-9 dari Kitabul Iman. Bab yang ke-9 yaitu babu halawatil iman, bab tentang manisnya iman atau nikmatnya iman. Baik, dalam bab ini terdapat satu hadis, yaitu hadis nomor 16 di sini, yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tentunya sahabat Anas bin Malik ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, siapa beliau, salah satu sahabat mulia dari kalangan Ansor ya, dan tentu kisahnya sangat masyhur bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru hijrah ke Madinah, ibunya membawa anaknya yang bernama Anas bin Malik yang masih sekitar umur 8 tahun, dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Rasulullah, ini anakku wahai Rasulullah, anakku, saya ingin anak saya mengkhidmah Anda. Mengkhidmah itu ya membantu tanpa upah, sekedar khidmah ya. Dan di sini kemudian Anas bin Malik banyak mengkhidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak belajar meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kategori al-mukthirun. Kata orang-orang nyebutnya al-mukthirun, yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menarik, di antara doa yang Rasulullah berikan kepada Anas bin Malik sesuai permintaan ibunya ya, ketika ibunya membawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, beliau sang ibu minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan putraku ini. Maka Rasulullah mendoakan apa? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, berilah dia harta yang melimpah dan juga anak yang banyak, dan berilah keberkahan padanya, pada yang engkau berikan padanya itu. Nah, jadi Rasulullah mendoakan untuk Anas bin Malik agar mempunyai harta yang melimpah dan keturunan yang banyak juga, dan memberikan keberkahan dalam keduanya pada Anas bin Malik. Nah, jadi boleh kita mendoakan, minta ya Allah berilah saya harta yang melimpah, kemudian keturunan yang banyak, tetapi jangan lupa dengan ada minta keberkahan di dalamnya. Jadi minta apa?
keberkahan. Dan disebutkan dalam biografi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, salah satu doa atau wujud atau mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik ini seperti sahabat-sahabat Ansor lainnya, ya, beliau mempunyai kebun kurma, ya, dan umumnya kurma itu panen setahun sekali, tapi beliau panen setahun 2 kali, ya, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan beliau juga, ya, pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf itu zaman ada zaman Yazid, ya, bin Muawiyah, anaknya yang sudah meninggal sampai keturunannya sampai 125 orang gitu. Nah, tentu beliau bukan hanya punya keturunan yang banyak, ya, tapi pastinya punya istri lebih dari 1, mestinya seperti itu. Nah, ini sekedar informasi saja mestinya. Jadi ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi harta yang banyak dan keturunan yang banyak serta keberkahan, ya, kepada keduanya. Nah, ini beda dengan sahabat siapa? Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dalam kondisi miskin, ya, tidak mampu, kemudian lama-lama tidak tahan. Akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar mendapatkan harta yang melimpah. Nah, Rasulullah tidak mau, sampai 3 kali akhirnya didoakan harta yang melimpah. Ternyata bagi dia, ya, dikabulkan, diwujudkan oleh Allah, tetapi bagi orang ini tidak cocok, membuat dia semakin jauh dari Allah, ya, mempunyai kambing yang banyak, onta yang banyak, akhirnya membuat dia harus tinggal jauh dari masjid, dari Madinah, sehingga tidak sempat sholat jamaah dan seterusnya. Nah, jadi orang macam-macam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, beliau tahu mana yang cocok dengan doa ini, mana yang tidak cocok dengan doa ini. Nah, ini beda dengan kita, ya. Nah, baik. Dalam hadis yang akan kita baca yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Thalathun. Jadi ada 3 hal. 3 hal, apabila 3 hal tersebut ada pada seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Nah, jadi dalam riwayat lain menggunakan wajada ta'mal iman, dia mendapatkan nikmatnya iman. Nah, jadi sebenarnya iman itu memang, ya, nikmat, manis begitu. Tapi tidak semua orang bisa merasakannya. Nah, jadi ibarat makanan atau yang manis itu madu katakanlah, ya. Nah, orang yang bisa merasakan manisnya madu atau nikmatnya makanan ketika lidahnya sehat. Orang itu dalam kondisi sehat. Nah, madu itu sendiri rasanya sudah manis. Tetapi kalau ada orang yang sakit, lidahnya putih, tidak bisa merasakan yang nikmat atau enak, maka, ya, manisnya madu tersebut tidak akan terasa oleh dia. Begitu pula iman. Jadi iman ini, ya, sebenarnya kalau kita bisa mempunyai 3 hal berikut ini, ya, kata Rasulullah SAW, maka kita akan merasakan nikmatnya iman. Nah, nikmatnya iman ini apa? Ya, kalau Imam Nawawi mengatakan, ya, dia bisa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa menikmati ibadah, menikmati semua itu. Nah, ini ketika Yang pertama, agar kita bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman yang ada di dalam hati kita. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih kita cintai atau lebih dicintai melebihi selain keduanya. Ini kita bisa lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari semua yang ada di dunia ini, baik itu manusia maupun benda. Nah, ini kalau kita sudah bisa menciptakan atau mewujudkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain apapun itu, maka kita akan merasakan nikmatnya iman. Nah, ini tentu membutuhkan adanya pemahaman yang baik, bagaimana kita bisa merasakan atau betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi yang lain. Nah, kita sebagai seorang mukmin tentunya sadar betul bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menginginkan kebaikan, menginginkan kita ini selamat di dunia dan akhirat. Jadi dalam satu kisah atau dalam satu hadis sahih, ya,
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah menceritakan atau dalam suatu peristiwa Rasulullah melihat seorang wanita menggendong anaknya dengan sayang sekali. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, menurut kalian sang ibu ini yang sangat sayang kepada anaknya, mungkin tidak dia melemparkan anaknya itu ke dalam kobaran api? Kata para sahabat, ya kalau lihat sayangnya seperti itu ya tidak mungkin. Dia tidak akan melemparkan atau masukkan anaknya itu ke dalam kobaran api. Kata Rasulullah SAW, ya Allah jauh lebih mencintai, menyayangi hambanya melebihi ibu itu terhadap anaknya. Jadi kita tahu bagaimana seorang ibu pada umumnya itu sangat sayang kepada anaknya. Bahkan kalau seorang bapak juga sama umumnya ya. Bahkan kita pernah melihat dalam satu kebanjiran, seorang ibu dan bapak rela untuk agak tenggelam, anaknya ditaruh di atasnya, biar anaknya selamat. Dia tenggelam sampai kadang minum-minum air tidak masalah, yang penting anaknya selamat. Nah, ini menggambarkan bagaimana sayangnya orang tua, khususnya ibu kepada anaknya. Tetapi Allah jauh lebih sayang kepada kita melebihi seorang ibu kepada anaknya. Jadi kita ingat bahwasanya Allah ini sangat sayang kepada kita. Allah ingin kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi apapun yang Allah tetapkan kepada kita, misalnya kita disuruh puasa, kita disuruh menjauhi minuman keras, perzinaan dan sebagainya, tidak lain semua itu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Bahkan kalau kita sekarang mengikuti penelitian orang yang puasa ternyata lebih sehat, orang yang menghindari minuman keras ternyata lebih sehat, hubungan bebas ternyata mengakibatkan penyakit dan seterusnya. Jadi dalam syariat yang Allah tetapkan kepada kita, semua mengandung maslahat kebaikan kepada kita. Kita diperintahkan sholat, ya, biar kita tidak lepas pikiran kita. Kadang orang sekarang di dunia modern ini orang terlalu sibuk dengan urusan dunia, dengan mengejar kesuksesan materi, akhirnya kadang bisa stres dan seterusnya. Makanya sekarang laris tempat-tempat untuk mencari ketenangan dan seterusnya. Ini sholat menjadi solusi yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu, kita ingat, kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Jadi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Dengan cinta. Jadi Allah mencintai kita, memberikan kita banyak nikmat yang luar biasa, memberikan kita hal-hal yang bahkan kadang kita tidak minta. Kadang ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak sempat minta, ternyata Allah sudah memberikannya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah menginginkan kita selamat di dunia dan akhirat, maka ini seharusnya membuat kita sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula Rasulullah SAW, bagaimana beliau rela untuk terluka, rela untuk menghabiskan waktu beliau demi Demi menjaga agama ini agar sampai kepada kita. Jadi bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga, dan bahkan kadang sampai terancam untuk terbunuh dan seterusnya, ya karena ingin agar agama yang Allah berikan atau agama yang Allah turunkan kepada beliau sampai kepada seluruh umatnya. Jadi kita kalau ingat bagaimana cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW kepada kita, maka sepatutnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah bisa mewujudkan itu, maka ketika kita menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa dan seterusnya, menjauhi hal-hal yang dilarang, maka kita akan merasakan kenikmatan, bukan beban lagi. Jadi bukan berat lagi. Umumnya kita kalau mau puasa kan masih besok rencana kita pingin pagi, biasanya kita ngopi. Itu enak sekali ngopi, kalau lewat satu hari kayaknya sayang kan. Kadang-kadang kita sudah udah menjadi rutinitas tiap pagi harus ngopi. Tetapi ketika kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, dan dalam puasa ini tidak lain untuk kebaikan kita, baik dari sisi spiritual maupun sisi spiritual dan juga mental kita,
fisik kita, ternyata puasa itu luar biasa. Dan ketika yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan nikmat, dengan senang melaksanakan itu semua. Jadi ini kita bisa menikmati, kita bisa menikmati ketaatan, bahkan kadang menanggung kesulitan, itu terasa nikmat, terasa enak saja selama kita betul-betul bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan cinta ini bisa tumbuh kalau kita selalu ingat nikmat Allah yang luar biasa kepada kita. Jadi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kadang kita bisa cinta ya dan takut ya. Cinta dengan takut ini kan bertemu bisa. Ya, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut Allah Maha ya, karena kalau kita melakukan keburukan, kemaksiatan, maka Allah hukumannya sangat berat. Allah sangat berat hukumannya. Siksanya sangat luar biasa. Maka ini membuat kita takut. Tapi di sisi lain kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melimpahkan banyak nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi yang lain, melebihi nafsu kita, maka ketika menunaikan ibadah, menjauhi larangannya, kita akan bisa menikmati itu. Menikmati kenikmatan apa? Nikmatnya iman itu. Ini poin pertama, bagaimana kita mewujudkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi yang lain-lain. Nah, ini tentu butuh ada proses ya, proses belajar bagaimana ya Allah ingin menyelamatkan kita. Allah, sayangnya Allah kepada kita ini melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dengan apa? Buktinya Allah ya menurunkan risalah, mengirim Rasulullah kepada kita untuk apa? Biar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terbayang bagaimana orang yang hidup di dunia tanpa tuntunan agama. Sudah. Dalam keluarga bisa kacau, kehidupan kacau dan seterusnya. Nah, ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirim agama, mengirim Rasulullah SAW kepada kita semua sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan lebih baik dan di akhirat kita insya Allah akan selamat. Nah, kemudian poin yang kedua, agar kita bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, kita mencintai seseorang siapapun itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencintai orang tua kita. Mencintai orang tua kita ya, yang pertama karena apa? Ya karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lain kita mencintai orang tua pertama karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, selain itu ya, karena memang orang tua ini sangat berjasa kepada kita. Jadi kita diperintahkan mencintai orang tua kita, memuliakan beliau-beliau, dan ini juga ini merupakan ya wujud balas budi kita kepada mereka, walaupun kita sulit untuk membalasnya. Atau orang tua mencintai seorang anaknya. Ya, karena anak apa? Dengan mendidik anak yang baik, maka nanti ketika orang tua mati, anak bisa mendoakan, anak bisa memberikan membuat orang tua itu mendapatkan pahala yang banyak dan seterusnya. Ya, mencintai istri karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengan adanya istri kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam cinta kepada orang karena Allah Subhanahu wa taala, kalau para ulama ya, mengatakan, misalnya ada Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam Mau'izatul Mu'minin mengatakan di antara ekspresi wujud cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu utamanya adalah karena kita mendapatkan kebaikan akhirat dari orang itu, bukan karena kepentingan dunia. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi orang cinta kepada istrinya karena Allah. Ya, karena istrinya tersebut membuat dia bisa terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kita cinta kepada istri kita, seorang perempuan cinta kepada suaminya karena masing-masing membuat pasangannya terhindar dari kemaksiatan, membuat dia bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah. Kita punya teman, kita cinta kepada dia karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena apanya. Nah, tapi teman tersebut membuat kita ya, ada kata ulama, jangan engkau temani orang yang tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah. Jadi kita punya teman, ya, kita bisa merasakan dengan dengan teman itu kita semakin dekat kepada Allah dan kita takut dari maksiat. Jadi karena punya teman itu kita semakin lebih baik dan sebagainya, maka kita mencintai teman itu yaitu karena Allah.
Karena kita mencintai dia disebabkan teman itu membawa kita kepada kebaikan. Dan seterusnya. Jadi mencintai seseorang tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa seperti ini, maka dia mendapatkan manisnya atau nikmatnya iman. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencintai sesama muslim. Kita cinta kepada sesama muslim bukan karena kita ingin mendapatkan manfaat duniawi dari mereka. Jadi kadang-kadang kita senang dekat dengan orang karena masih mendapatkan apa? Keuntungan duniawi. Kalau sudah tidak mendapatkan keuntungan duniawi, kita menjauh. Nah, ini masalah. Tapi kalau orang sudah bisa mencintai sesama muslim karena Allah misalnya, karena memang itu perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesama muslim. Kita bisa mewujudkan itu dalam diri kita, maka kita nikmat. Ada orang muslim melakukan maksiat, ya kita ingin dia terlepas dari maksiat itu, maka kita mendoakan dia. Ketika sesama muslim, ada seorang muslim melakukan keburukan, misalnya kita ada orang muslim melakukan keburukan, ya pertama kita tutupi. Karena kita mencintai dia, kita tidak ingin seorang muslim terbongkar keburukannya awalnya gitu ya. Yang seharusnya ditutupi dengan harapan dia bisa sadar. Jadi memang kita diperintahkan menutupi aib seorang muslim ya sebaik mungkin. Tentu bukan berkaitan dengan hak-hak hamba. Kalau seorang muslim sudah mencuri, ya kita beritahu agar curiannya itu kembalikan kepada pemiliknya. Dan kalau sudah mengembalikan tidak perlu dibongkar keluar selama dia sudah sadar dan mengembalikan itu. Ini kita mencintai. Yang kedua, agar kita mendapatkan nikmatnya iman dalam hati kita, adalah kita mencintai seseorang bukan karena kepentingan duniawi. Ya. Tapi kita mencintai seseorang karena kita mendapatkan kebaikan yang sifatnya ukhrawi tadi. Walaupun ya dalam mendapatkan kebaikan ukhrawi ini kita juga mendapatkan kebaikan duniawi. Misalnya dengan istri kita. Kita mencintai istri kita karena istri kita membuat kita terhindar dari kemaksiatan. Tapi sisi lain kita juga mendapatkan kebaikan yang sifatnya duniawi. Ya, itu tidak masalah. Makanya kita disunnahkan untuk banyak doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia dan akhirat. Ya. Yang pasti jangan sampai kita mencintai seseorang karena murni hal-hal yang duniawi saja. Tapi kita perlu ada di situ unsur kita mendapatkan kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Jadi kita bisa cinta kepada guru kita karena guru kita mendidik kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru cinta kepada muridnya karena dengan muridnya itu dia bisa menularkan ilmunya dan muridnya itu mengamalkan ilmunya sehingga gurunya mendapatkan pahala semakin banyak. Jadi kita cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini jangan disalahartikan ya. Karena di zaman sekarang kata cinta ini kita seringnya ikut pemahaman konsepnya barat. Barat itu kan cinta itu nafsu. Gitu. Kalau dalam Islam cinta itu suci. Kita ini menginginkan orang mendapatkan kebaikan itu tidak lain karena kita cinta dia. Kadang-kadang kalau kita ngomong ke temannya, aku cinta kamu kepada laki-laki, nah sekarang kan negatif ya, karena kita pikirannya ikut sudah ke bawah barat. Padahal dalam Islam al-hub, cinta itu suci, karena kita diperintahkan untuk saling mencintai sesama muslim. Cinta ini suci karena cinta ya sesuatu yang muncul dari hati dan kita menginginkan kebaikan dari orang, walaupun orang itu tidak memberikan apa-apa kepada kita, yang masalah. Selama kita cinta kepada dia, maka kita ingin dia mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ya. Orang bisa merasakan nikmatnya, manisnya iman kalau apa? Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka untuk apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia tidak mau kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini konteksnya, sebagian ulama mengatakan ini pada zaman sahabat. Dulu banyak para sahabat yang awalnya kafir ya, kemudian masuk Islam. Mereka
ketika sudah masuk Islam, karena iman sudah tertanam kuat dalam diri mereka, maka mereka sangat tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Adapun kita yang dari kecil sudah sudah muslim, sudah mukmin, beriman, maka sama, kita juga tidak ingin untuk keluar dari Islam, ya, sebagaimana kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita kalau sudah bisa merasakan keimanan yang kokoh dalam diri kita, tentu kita tidak ingin keluar dari agama kita. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita agar kita tidak dilemparkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi yang ketiga ini, kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya iman, manisnya iman kalau kita memang tidak ingin keluar sama sekali dari agama ini. Kita sudah masuk agama ini dan iman kita sudah kokoh, kita tidak mau meninggalkan agama ini. Makanya ketika kita sudah tidak ingin meninggalkan agama ini, apa yang Allah perintahkan kepada kita maka kita laksanakan. Mau kita digoda, dicoba dengan apapun, dengan kondisi apapun, kita bertahan dalam dalam keimanan kita. Sehingga cobaan kadang-kadang yang kita rasakan terasa nikmat saja. Terasa nikmat saja, karena kita yakin cobaan itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kesabaran kita, memberikan pahala kepada kita, atau untuk meningkatkan derajat kita. Jadi di sini tiga hal kunci kita akan mendapatkan, merasakan nikmatnya iman kalau dalam diri kita ada tiga hal ini. Yang pertama tadi kalau Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Selain keduanya itu apa? Ya, baik manusia, baik benda atau apapun. Kalau kita masih lebih mencintai manusia yang lain melebihi Allah dan Rasulnya, ya ini masalah. Misalnya kita punya anak, anak kita ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah, anak ini minta duit yang melebihi kemampuan kita sehingga membuat kita mencuri, korupsi. Nah, berarti kita itu lebih mencintai anak kita melebihi Allah dan Rasulnya. Kalau kita misalnya punya istri, punya anak, mereka merengek minta sesuatu melebihi kemampuan kita, dan kita bisa mendapatkannya dengan cara tidak benar, tapi kita ingat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mau melakukannya, maka kita itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi anak dan istri kita. Jadi kalau kita mampu menahan nafsu kita, menahan siapapun, keinginan siapapun untuk mendorong kita kepada kemaksiatan, karena kita takut kepada Allah dan Rasulnya, atau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka itu salah satu wujud bukti kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya tadi. Misalnya tadi, kita nafsu kita inginnya kita ini melakukan sesuatu maksiat, tetapi kita ingat maksiat ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita memilih untuk tidak melakukannya. Maka ini juga wujud dari kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding nafsu kita. Nah, ini alhamdulillah kita insya Allah sudah latihan di sini ya. Latihan di sini seperti di puasa Ramadan itu. Ya umumnya kita ini kan senang makan. Lapar itu susah kan gitu ya. Tetapi kita mau menjalani itu karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita akan lebih ringan untuk menjalani itu kalau kita tahu bahwa Allah memberikan perintah ini tidak lain untuk kebaikan kita. Allah memberikan kewajiban puasa kepada kita tidak lain karena untuk kebaikan kita dan untuk kemaslahatan kita. Ini yang pertama ya, bagaimana Allah dan Rasulnya lebih kita cintai melebihi selain keduanya. Yang kedua, kita mencintai seseorang tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi, kita mencintai seseorang karena apa? Karena kita mendapatkan kebaikan ukhrawi, mendapatkan kebaikan akhirat dari dia, bukan karena mendapatkan kebaikan duniawi. Bisa tadi kita mendapatkan kebaikan ukhrawi dan duniawi sekaligus dari seseorang, tetap itu kita mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kepada istri tadi ya, atau kepada suami bagi seorang perempuan. Suaminya tersebut membuat dia terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan, membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mendapatkan kebaikan dunia juga dari suami itu. Maka ini juga mencintai suami tersebut atau istri tersebut karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi intinya kita untuk yang poin kedua ini, motivasi kita mencintai seseorang tidak lain karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena kepentingan duniawi. Yang ketiga, yaitu kita tidak ingin keluar dari agama ini, sebagaimana kita tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau misalnya orang sudah kokoh imannya dalam Islam, kokoh akidahnya, keimanannya yang sudah kuat, umumnya tentu dia tidak ingin keluar dari agama ini walaupun dalam kondisi apapun. Sesulit apapun yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkan agama ini. Berbeda kalau kondisi terpaksa, lalu dia lafal kekafiran, tetapi hatinya tetap iman. Nah, ini ya tidak sampai membuat dia kafir. Jadi ada orang misalnya dipaksa kalau tidak mau mengucapkan sesuatu yang negatif tentang Nabi Muhammad, maka dia dibunuh misalnya. Nah, maka dalam kondisi ini dia boleh mengucapkan sesuatu yang negatif tentang Nabi Muhammad SAW demi keselamatan nyawanya, yang penting hatinya tetap iman dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 3 poin di hadis ini, orang yang mendapatkan dan merasakan manisnya iman, ya, itu yang pertama tadi, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, dan dia mencintai seseorang tidak lain karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak ingin keluar dari agama ini, sebagaimana ia tidak ingin dimasukkan ke dalam api atau di dalam neraka. Nah, tentunya insya Allah 3 hal ini bisa kita wujudkan. Yang pertama tadi, ya, kita selalu ingat bagaimana anugerah Allah yang sangat besar kepada kita, bagaimana nikmat-nikmat Allah yang sangat luas kepada kita, dan juga bagaimana kecintaan Allah kepada kita, dan juga kecintaan Rasulullah SAW kepada kita, ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan kepada kita. Nah, ini membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, ini momen yang tepat di bulan Rabiul Awal ini, kita banyak-banyak membaca sirah Nabi, membaca tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, membaca bagaimana akhlak beliau dan seterusnya. Nah, nanti akan semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ya, cara kita wujud mencintainya adalah dengan, ya, kita berupaya menauladani beliau. Nah, kemudian kita banyak bersolawat, kan gitu. Kita banyak membaca tadi sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang kedua tadi, wujud kita mencintai orang tidak lain karena Allah, ya, kita selalu menginginkan kebaikan untuk orang itu. Nah, jadi kalau dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, tidak sempurna iman seseorang sampai dia senang kalau saudaranya mendapatkan kebaikan, seakan-akan dia sendiri yang mendapatkan kebaikan itu. Jadi kalau kita bisa mencintai seorang karena Allah, ya, maka kita akan selalu senang kalau orang itu mendapatkan kebaikan, dan kita tidak akan ada iri dan dengki. Nah, dan kita juga ingin selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Nah, yang ketiga tadi adalah bagaimana kita mengokohkan iman kita, dan kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar iman kita dijaga dan kita mendapatkan husnul khotimah di sini. Nah, karena bagaimanapun iman di dalam hati kita tidak lain Allah yang akan menjaganya. Jadi ada kalau kita baca sirah Nabi, ya, dalam sirah Nabi itu ada Ubaidillah bin Jahash, ada seorang tokoh, ya, yang ketika di Mekah sudah masuk Islam, kemudian hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, Ethiopia dulu pusat Kristen di sana. Banyak para sahabat karena di Mekah banyak disiksa dan seterusnya, hanya Rasulullah SAW memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia, yang dipimpin oleh raja non Muslim tapi adil. Nah, yang lain ada yang meninggal, ada yang hijrah kembali ke Madinah. Nah, Ubaidillah ini dia tidak tahan pindah agama di sana. Nah, padahal dia dulu masuk Islam, ya, masih bersama Rasulullah SAW di Mekah. Tapi hijrah melihat gemerlapnya dunia, akhirnya pindah agama. Nah, ini dalam sirah Nabi bisa kita temukan kisah ini. Nah, tentu menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa kita yang ada orang yang dulu masuk Islam zaman itu saja bisa pindah seperti itu. Kita lebih butuh, ya, kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar iman kita dijaga, ya, karena zaman ini cobaannya luar biasa.
Cobaannya apa luar biasa. Maka ada seorang ulama yang namanya Habib Ali Al-Jufri itu, ya, dari Yaman, sering ke Mesir. Beliau mengatakan, kita ini ya, para orang tua itu ke depan itu sepatutnya lebih khawatir kepada anak-anak mereka, nanti anaknya ini masih menyembah Allah atau tidak. Karena fenomena yang ada sekarang ya semakin banyak ateis ya. Ateis itu orang tidak percaya Tuhan itu semakin muncul terus. Maka orang tua ini saat ini harus banyak khawatir di situ. Tidak perlu banyak khawatir anaknya nanti ikut mazhab apa, misalnya selama masih muslim. Yang lebih dikhawatirkan itu anaknya ke depan itu apakah masih terjaga imannya atau tidak. Karena sekarang ini informasi dari mana-mana tidak bisa terbendung. Tidak bisa terbendung. Jadi makanya orang tua harus lebih ketat, selain ya mendoakan anak-anaknya juga harus baik mendidik anaknya khususnya dalam keimanan. Ya, karena sekarang jangankan di Indonesia, di negara-negara Arab sudah banyak bermunculan bahkan orang-orang yang mulai meninggalkan agama. Ya, kalau di Eropa ya dari dulu sudah begitu. Tapi di Arab sudah mulai. Di Indonesia ya, mungkin bisa kita temukanlah banyak orang mulai yang tidak beragama mulai bersuara berani. Dan biasanya seakan-akan ngajak kita untuk berpikir secara logis. Padahal tentunya agama kita tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat logis kan itu. Jadi ini kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keimanan, tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga iman kita. Tetapi di sisi lain juga yang punya anak, punya cucu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya memberikan pendidikan agama yang baik agar iman mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zaman sekarang ini luar biasa. Luar biasa cobaannya dan godaannya. Ya. Nah, karena kalau sudah terkontaminasi pemikiran dari luar ini yang bisa membahayakan kan gitu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi singkat tentang orang yang mendapatkan nikmatnya, manisnya iman. Ya, tadi kita ulangi lagi, yaitu ketika kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Kedua, kita mencintai seorang tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan duniawi atau maslahat-maslahat yang sifatnya duniawi. Yang ketiga, kita ketika tidak suka kalau kita keluar dari agama ini. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita sampai nanti ajal menjemput kita. Kalau sudah tertanam 3 hal ini dalam diri kita, insya Allah kita bisa merasakan manisnya iman, sehingga kalau kita melakukan ibadah, meninggalkan kemaksiatan, walaupun itu kadang terasa berat, insya Allah kita akan merasakan itu sesuatu yang nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk dapat menjalankan bisa mewujudkan 3 hal ini dalam diri kita, sehingga kita betul-betul bisa merasakan nikmatnya atau manisnya iman, ya, ibarat orang yang bisa merasakan manisnya madu dalam kondisi yang sehat tadi. Demikian ya, kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.